Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa di pembelajaran pertemuan ketiga ya di mata kuliah ekonomi kemiskinan. Pada materi pertemuan 3 ini kita akan membicarakan dengan judul penyebab dampak kemiskinan atau inequality atau ketidaksamaan mengenai pertumbuhan ekonomi kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kemiskinan dan pemerataan menurut 3 pendekatan ekonomi politik, yaitu paham realis, liberalis, dan strukturalis. Lalu transformasi struktural dan pengaruhnya terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Kemudian adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan elastisitas dan ketimpangan serta pertumbuhan propur. Lalu hubungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemiskinan dan pemerataan menurut 3 pendekatan ekonomi politik ya, atau paham realis, liberalis, dan strukturalis. Ya. Ini saya mencari-cari ya sebenarnya apa maksud dari kemiskinan dan pemerataan menurut 3 paham. Dan saya berkesimpulan sebagai berikut bahwa paham realis memandang bahwa kemiskinan dan pemerataan adalah sangat tergantung kepada negara yang bersangkutan untuk mengaturnya dan membenahinya. Jadi tidak dapat diintervensi dari negara lain. Misalnya WHO atau World Bank menetapkan bahwasannya ukuran daripada orang yang dianggap miskin dengan jumlah kalori atau pendapatan sekian, tetapi kita juga punya BPS sehingga kita lebih merdeka karena BPS atau negara kita sendiri yang mengatur daripada tingkat kemiskinan di Indonesia. Walaupun dari World Bank itu menjadi ukuran standar ya misalnya, tetapi dalam hal ini kita sebagai negara mempunyai bahwa kita sendiri yakin bahwasanya kita punya ukuran sendiri. Lalu paham liberalis ya, memandang bahwa kemiskinan dan pemerataan adalah menjadi urusan setiap individu untuk mengatasinya ya, dan diberikan kebebasan dalam segala bentuk dan sangat menjunjung tinggi kehidupan individu. Jadi mau miskin mau enggak itu tergantung daripada individu-individu di dalam suatu negara tersebut. Adapun kalau misalnya ada bantuan-bantuan dari negara itu kadang dihitung secara sentral saja dan tidak dilihat seberapa besar jauh ukuran penduduk miskin tersebut. Lalu paham strukturalis yaitu memandang bahwa kemiskinan dan pemerataan adalah sesuatu yang harus diatur oleh negara atau mempunyai struktur dari atas sampai bawah, sehingga perlu mendalami pola agar kemiskinan bisa diminimalisir dan pemerataan dapat menyebar ke seluruh wilayah suatu negara. Ya. Jadi ini adalah secara terstruktur dia ya, punya program-program yang bisa dijalankan oleh suatu negara dalam rangka meminimalisir kemiskinan dan memeratakan penyebaran pertumbuhan di suatu wilayah. Transformasi struktural dan pengaruhnya terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Transformasi struktur produksi itu terjadi juga di Indonesia, diikuti oleh dimulai dari transformasi struktur tenaga kerja, meskipun laju transformasinya sangat lambat dan masih didominasi oleh sektor pertanian. Ini menurut Budi Harso 1996. Mengkaji proses transformasi struktur ekonomi antar daerah di Indonesia, maka mendapati Indonesia telah mengalami
transformasi struktural. Ini dibuktikan dengan penurunan pangsa sektor pertanian dan meningkatnya pangsa sektor industri. Jadi sama dengan negara-negara yang terjadi revolusi industri ya, yang semula negara itu adalah basisnya adalah pertanian. Tetapi basis pertanian ini tidak akan menjamin kebutuhan manusia itu akan terpenuhi. Sehingga haruslah ditempuh revolusi industri. Sehingga akhirnya negara-negara beralih dari dari pertanian menjadi industri. Karena Anda bisa bayangkan misalnya 1 gram beras dijadikan tepung ya, tepung beras misalnya, itu bisa berbagai macam kue dibuatnya dan berbagai macam orang bisa memakannya. Kalau padi cuman misalnya 1 muk, paling berapa orang yang bisa makan. Tapi kalau sudah jadi roti ya, atau jadi kue, banyak orang yang bisa memakan. Itulah kira-kira gambaran makanya beralih dari pertanian ke industri. Karena industri lebih menjanjikan kebutuhan manusia pada masa yang akan datang. Masalah unbalance transformasi itu seringkali menimbulkan perdebatannya seperti ini. Apakah penurunan angka PDB itu sebanding dengan penurunan pangsa serapan tenaga kerja sektoral? Atau apakah industri mana yang berkembang lebih cepat? Agroindustri atau industri manufaktur? Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, elastisitas dan ketimpangan, serta pertumbuhan pro-poor. Ya. Ada 3 konsep atau 3 indeks di dalam konsep pro-pure growth. Ya. Yang ini secara implisit dijelaskan oleh World Development Report. Bahwa data yang diperlukan tidak terlalu sulit, ya, sehingga mudah dihitung. Jadi mengenai konsep pro-pure growth, ya. Jadi pertumbuhan kemiskinan. Ya. Indeks ini dapat digunakan untuk memformulasikan kebijakan pro-pure pada tingkat makro dan mikro. Indeks ini bisa dihitung menurut sektor ekonomi ataupun wilayah. Jadi identifikasi pro-pure growth di Indonesia akan dilakukan menggunakan analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Sehingga dalam menganalisis mengenai keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan menggunakan konsep PPGI. Jadi untuk mendapatkan PPGI, menganalisis terlebih dahulu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan serta pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat itu bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari satu periode ke periode lainnya dengan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan tentunya dihubungkan dengan kemiskinan adalah bahwa kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan semata-mata mengejar pertumbuhan atau trickle down effect itu tidak bekerja. Mungkin kesalahan mendasar dalam asumsi perekonomian Indonesia adalah pengangguran. Dan kemiskinan hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal, misalnya 6,5%. Tetapi angka 6,5% ini kalau menurut ilustrasi yang di slide ini, itu tidak menjamin ya. Kalau tumbuh 6,5% itu langsung bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi diperlukan proyek-proyek atau metode atau cara-cara lain atau model-model lain dalam mengatasi kemiskinan. Jadi seperti asumsi demikian salah. Yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya adalah masyarakat miskin.
Pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal yang berbeda. Orang yang menganggur belum tentu miskin. Jadi ilustrasinya misalnya 1% pertumbuhan diasumsikan mampu menampung 200.000 sampai 400.000 tenaga kerja. Maka pertumbuhan 6,5% hanya mampu mempekerjakan 1,3 juta sampai 2,6 juta tenaga kerja. Dan tidak ada jaminan bagi penduduk miskin yang mencapai puluhan juta jiwa. Apalagi berdasarkan data 2018 saja, tingkat orang miskin atau jumlah orang miskin kita berjumlah 28 juta. Pertumbuhan 6,5% ini sebenarnya sudah cukup baik, ya, sudah cukup bagus kalau ditinjau dari negara, ya. Tetapi pertumbuhan 6,5% ini tidak bisa serta-merta menghapuskan atau meminimalisir secara tinggi, ya, tingkat penduduk miskin. Karena cuma bisa menampung 1,3 sampai 2,6 juta saja. Sisanya kemana dari yang 28 juta? Nah, tentunya kan tetap di dalam garis kemiskinan. Oke, saya pikir sampai demikian saja penjelasan saya di materi 3 ini. Selanjutnya silakan Anda membaca-baca referensi lain, mana tahu referensi Anda itu lebih bagus daripada saya, dan itu akan menambah nilai daripada keyakinan Anda dalam mempelajari mata kuliah ekonomi kemiskinan. Demikian saja. Tetap sehat selalu. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.